Hey hey hey, hi everyone. Halo semuanya. Teman-teman, sanak family, sahabat, sekawan Ea. E a Ea. Ea. Jumpa lagi bersama kami di channel Ea Edoalea. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah klik video ini. Sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Untuk yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Dan yang lagi bersedih, semoga kelak dibahagiakan hatinya. Amin, amin. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, Ea akan dan selalu kembali bercerita dengan kisah horor tentang rumah bekas pembantaian. Cerita ini dialami oleh seseorang, kita sebut saja namanya, bernama Rosi. Rosi di saat itu menjadi ketua angkatan di jurusannya mata perkuliahan. Rosi dan yang lain saat itu sedang membuat acara malam keakraban. Semuanya menginap bareng di sebuah rumah yang disewa. Tadinya hampir saja tidak bisa berangkat karena hujan turun dengan deras, sementara malam pun tiba. Rosi melirik jam tangannya. Ternyata pukul 7 malam, sambil dia keluhnya. Lalu Rosi melirik Ozi, si pemilik kamar kos yang Rosi pakai untuk berteduh. Dia pun tampak gelisah karena tidak juga bisa pergi ke tempat acara. Bagaimanapun harus berangkat ke sana. Apalagi Rosi adalah ketua angkatan. Apa jadinya kalau ketua angkatan tidak hadir di acara yang sengaja dibuat untuk mereka, para panitia senior jurusan. Akhirnya dengan nekat, Rosi dan kawan-kawan menembus hujan dengan menggunakan motor. Bertiga, Rosi, Ozi, dan Iman. Pelindung mereka hanya jaket tebal saja. Lagi pula jika kecepatannya cukup tinggi, mereka akan sampai ke lokasi dalam 10 menit saja. Perjalanan menuju rumah tempat acara malam keakraban ternyata cukup mencekam. Mereka melewati jalanan kecil yang sebelah kiri kanannya adalah pohon jambu. Jujur, Rosi merasa sedikit takut. Saya ingin cepat sampai di lokasi, keluhnya Rosi di dalam hati. Dan untunglah tak lama mereka menemukan rumah-rumah kembali. Berarti tempat tujuannya tidak jauh lagi. Benar saja, akhirnya di sebelah kiri mereka menemukan rumah dengan banyak motor terparkir. Untuk menegaskan, di depannya berkibar bendera jurusannya. Lalu dengan lega, Rosi memarkir motor dan masuk ke dalam. Kedua temannya masuk terlebih dahulu. Waduh, tubuhnya basah kuyup. Lalu Rosi mencoba membuka sepatu agar tidak membuat becek bagian dalam rumah. Saat sedang sibuk membuka sepatu,
Dua adik kelasnya keluar rumah dengan wajah kusut. Sumpah, kerasa banget. Kepala saya langsung panas, ujar salah satu dari mereka. Penasaran, Rosi pun langsung bertanya, ada apa sih? Tapi mereka hanya memandang Rosi dengan wajah kebingungan dan hanya menggelengkan kepala. Rosi akhirnya hanya mengangkat bahu dan masuk ke dalam rumah. Saat masuk rumah itulah Rosi mulai mengerti apa yang dua adik kelasnya keluhkan tadi. Rumah itu terasa pengap, sesak. Tapi sesaknya tidak biasa. Bukan seperti karena udara tipis. Rosi merasakan juga sedih dan sakit. Hanya karena tampak tidak alasan jelas, Rosi tidak terlalulah memikirkannya. Saat masuk, Rosi melihat dua pintu sebelah ruang tamu. Satu pintu tertutup, satu pintu terbuka. Dari pintu tertutup itulah Rosi mendengar suara tawa Faisal, teman sekelasnya. Suara tawanya memang khas. Lalu Rosi mendekat pintu itu dan mengetuknya. Tok, tok, tok. Dari dalam terdengar jawaban, "Siapa? Masuk saja." Lalu Rosi membuka pintunya dan ruangan itu ternyata kosong. Di dalamnya tidak ada siapapun. Padahal tadi jelas sekali ada suara orang menjawab. Waduh, perasaannya langsung sangat tidak enak. Akhirnya Rosi meninggalkan ruangan itu. Akhirnya pun berjalan ke ruang tengah lah, melewati pintu yang terbuka. Ternyata di dalamnya sudah banyak anak jurusan yang hadir. Rupanya acara pun sudah dimulai karena mereka sedang menonton penampilan akustik. Rosi segera menyalami sebagian orang-orang di sana dan meminta maaf karena datang terlambat. Saat itu Rosi menyadari Faisal tidak ada. Karena penasaran, Rosi bertanya kepada Herman. Kayaknya sih Faisal gak akan datang. Dia tadi telepon katanya kejebak hujan, jawab si Herman dengan santai. Tapi itu cukup membuat Rosi terkejut. Hah? Faisal tidak datang karena terjebak hujan? Jadi tadi suara tawa siapa yang kudengar dari dalam ruang kosong itu? Rosi bertanya cemas di dalam hati. Sudahlah, mungkin tadi saya salah dengar, hiburnya di dalam diri sendiri. Tak lama tubuhnya Rosi mulai menggigil. Itu karena bajunya masih basah dan Rosi ingin sekali buang air kecil. Rosi memandang sekeliling dan mencari kamar mandi. Oh, ternyata kamar mandi itu ada di ruangan sebelah. Akhirnya Rosi berjalan ke kamar sebelah dan masuk ke kamar mandi yang ada di dalamnya. Kamar mandi itu tampak normal. Ukurannya tidak terlalu lebar tapi panjang. Di dalamnya ada bathtub, kloset, dan shower. Air tampak mengalir dari shower memenuhi bathtub. Selain itu tidak ada apa-apa lagi di sana. Tapi Rosi merasakan sesuatu. Bulu kuduknya merinding. Lalu Rosi memutuskan untuk keluar dari kamar mandi itu.
Saat membalikan badan, ekor matanya melihat sesuatu yang terbaring di dalam bathtub. Itu tampak seperti sesosok makhluk yang terbalut kain putih lusuh. Rosie memberanikan diri untuk melihat ke arah bathtub. Oh, ternyata tidak ada apa-apa. Perasaannya lega sekali. Namun, itu tidak mengurungkan niatnya untuk buru-buru keluar dari kamar mandi dan kembali ke ruang tengah. Kemudian beberapa jam acara selesai dan Rosie sempat lupalah dengan kejadian di kamar mandi tadi itu. Anak-anak jurusannya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Rosie sendiri lebih mencari udara segar dan berjalan perlahan menuju kolam. Dari jauh, Rosie dapat melihat sebatang pohon yang ada di pinggir kolam tersebut. Entah kenapa, seperti ada yang menarik rasa ingin tahunya. Pandangnya pun terus mengarah ke pohon itu. Astaga! Badannya Rosie mendadak kaku. Rosie melihat sosok putih. Badannya pun mulai bergetar. Tiba-tiba Rosie mengingat sesosok yang ada di kamar mandi itu tadi. Oh, makhluk itu diam di bawah pohon itu. Itu ternyata pocong. Dengan gemetar dan sisa tenaga, Rosie kembali ke ruang tengah dan mengambil posisi tidur meringkuk di antara teman-teman yang sudah tidur terlebih dahulu. Lalu keesokan paginya, Rosie menceritakan semuanya kepada temannya Haris. Lalu Haris menceritakan semuanya. Oh, ternyata seluruh anggota keluarga penghuni rumah itu tewas dibantai oleh perampok beberapa tahun yang lalu. Terkejutlah, tercengang tanpa kata. Rumah bekas pembantaian menampakkan dirinya sebagai pocong terhadap Rosie. Baiklah, cukup sekian cerita Ea. Mari ambil pelajarannya. Semoga kelak bisa bermanfaat untuk teman-teman, sahabat, sekawan Ea juga semuanya. Amin. Mohon maaf bila ada kurang atau salah. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, nantikan video Ea selanjutnya. Sampai jumpa and goodbye. Nice to meet you. Mwah. Ea.